Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-116, 117 dan 118 dari surah Al-Ma'idah, yaitu menerangkan tentang Nabi Isa alaihi salam yang diambil kesaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Tetapi Allah menceritakannya sekarang ini, di dunia ini. Padahal kejadian yang diterangkan di dalam ayat ini adalah nanti berlakunya, dan pasti akan berlaku seperti yang diceritakan oleh Allah. Sebab Allah Maha mengetahui perkara yang akan datang. Mengapa diceritakan sekarang ini? Untuk dijadikan sebagai pelajaran oleh orang-orang yang beriman, khususnya adalah oleh orang-orang Kristen yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah sebagai anak Tuhan. Itu adalah kesesatan yang nyata. Itu adalah kemusyrikan yang merupakan dosa yang paling besar. Nah, Allah berikan peringatan kepada mereka di dunia ini supaya tidak ada lagi alasan nanti di akhirat untuk menyalahkan sesiapa, karena kebenaran sudah disampaikan kepada mereka bahwasanya orang-orang yang sesat itu yang mengatakan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Padahal ajaran dari Nabi Isa itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Nabi Isa meminta kepada kaumnya atau kepada umatnya untuk menjadikannya dan ibunya sebagai Tuhan. Tak pernah. Dan Allah meminta kesaksian dari Nabi Musa, apakah pernah meminta kepada kaum selama hidup di dunia supaya menjadikan dirinya dan ibunya sebagai Tuhan selain dari Allah? Nah, Nabi Isa memberikan kesaksian, tidak ada. Berarti apabila Nabi Isa bersaksi tidak ada meminta manusia untuk menjadikannya sebagai Tuhan dan ibunya sebagai Tuhan, bermakna ada manusia-manusia yang telah berbohong ketika di dunia dengan mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan atau ibunya adalah juga Tuhan. Kemudian Nabi Isa dengan sangat beradab sekali, sangat berakhlak sekali ketika menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang kesaksian yang diminta oleh Allah. Nabi Isa menjawabnya
nanti akan berlaku di hari akhirat, Nabi Isa menjawabnya dengan adab dan sopan santun. Nah, adab Nabi Isa ini perlu untuk kita tiru, untuk kita ikuti. Sepatutnya kalau kita berkata-kata, khususnya dengan orang yang lebih agung, lebih mulia dari kita, umpamanya apabila yang bertanya itulah kedua orang tua kita, umpamanya, atau guru kita, atau orang yang memiliki kedudukan yang terhormat, maka hendaklah jawaban yang kita berikan adalah jawaban yang menampakkan sebagai seorang yang berakhlak mulia. Nabi Isa menampakkan dirinya sebagai orang yang sangat berakhlak mulia, hamba yang sangat berakhlak mulia di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepadanya. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Apa kaitan dengan ayat sebelum ini? Kaitannya adalah masih lagi tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah salah satu dari nabi-nabi atau rasul-rasul yang dikumpulkan oleh Allah di hari akhirat kelak. Karena semua para rasul dikumpulkan, salah satunya Nabi Isa. Ayat sebelum ini menerangkan bahwasanya Allah meminta kesaksian dari setiap para rasul tentang umat mereka, bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh umat itu, apakah perbuatan itu seperti yang mereka ajarkan atau tidak. Kalau seperti yang mereka ajarkan, maka mereka itu benar. Tetapi kalau seperti yang tidak mereka ajarkan, mereka melakukannya dengan mengikuti kehendak hawa nafsu mereka sendiri, maka mereka mesti mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan itu. Nah, di antara rasul yang diminta kesaksiannya di dalam surah Al-Maidah ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Rasul-rasul lain bagaimana? Rasul-rasul lain pun juga demikian. Termasuk Nabi Muhammad, tetapi tidak diceritakan di penghujung surah Al-Maidah ini. Lalu yang diceritakan Nabi Isa sebagai mewakili rasul-rasul yang lainnya. Sekarang kita lihat ayat-ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya. Namun sebelumnya kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah, kemudian kita berikan tafsir ringkas. Setelah itu barulah kita bahaskan ayat ini dengan panjang lebar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allah berfirman, wa idh qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman. Kapan ini? Nanti di hari akhirat. Sekarang ini diceritakan sebagai apa? Sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Jadi Allah berkata kepada Isa putra Maryam. Isinya adalah pertanyaan. Perkataan Allah itu adalah pertanyaan, maka boleh juga, dan ingatlah ketika Allah bertanya
kepada Isa putra Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, adakah kamu telah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku atau ambillah aku, wa ummiya, dan ibuku, ilahaini, sebagai dua Tuhan, min dunillah, selain dari Allah. Apakah kamu mengatakannya demikian? Nah, ini pertanyaan Allah kepada Nabi Isa. Ini di hari akhirat, di hari dikumpulkannya semua manusia, termasuk kaum Nabi Isa alaihissalam, umat Nabi Isa. Semua mereka mendengar. Semua mereka mendengar apa yang Allah tanyakan kepada Nabi Isa. Semua mereka juga mendengar apa yang dijawab oleh Nabi Isa. Apa yang dijawab oleh Nabi Isa? Qala, Nabi Isa menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li, adalah tidak patut bagiku, adalah tidak layak bagiku, an akula, aku mengatakan, ma laisa li bihaq, apa-apa yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Itu bukan hakku untuk mengatakan jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan. Oh, itu bukan hakku. In kuntu qultuhu, jika aku telah mengatakannya, faqad alimta, maka sesungguhnya engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Wah, ini adabnya sangat tinggi sekali ini. Di mana letak adabnya? Nanti kita akan bahas. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Masih lagi perkataan Nabi Isa, ayat berikutnya, ma qultu lahum, tidaklah yang aku katakan kepada mereka, illa ma amartani bihi, kecuali apa yang engkau perintahkan aku untuk mengatakannya kepada mereka, yaitu ani a'budullaha, hendaklah beribadah kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, yang mana Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang kukatakan kepada mereka. Wa kuntu alaihim, dan adalah aku ke atas mereka, syahidan, sebagai seorang saksi, ma dumtu fihim, selama aku berada di tengah mereka. Falamma tawaffaitani, dan ketika engkau telah mewafatkanku di sini maknanya mengangkatku ke langit dan aku tidak ada lagi bersama dengan mereka. Kunta antar raqib alaihim, engkau yang menjadi pengawas ke atas mereka. Jadi aku tak tahu lagi apa yang berlaku ke atas mereka, dan engkau mengetahuinya sebab engkau mengawasi apa yang mereka lakukan. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau atas tiap segala sesuatu maha menyaksikan. Masih perkataan Nabi Isa, perkataan berikutnya, ayat berikutnya, in tu'adzibuhum, jika engkau mengazab mereka, fa innahum ibaduk, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari terjemahan ini pun kita sudah dapat mengetahui, oh, ini ayat tentang kesaksian Nabi Isa alaihissalam setelah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya? Di akhir akhirat. Kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang bahwasanya Nabi Isa alaihissalam tak pernah memerintahkan
kaumnya untuk menjadikannya sebagai Tuhan, dan juga tak pernah meminta kaumnya untuk menjadikan ibunya sebagai Tuhan. Kita ulang dari awal ayat terjemahan, kemudian kita berikan tafsir ringkas. Dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa-apa yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Jika aku telah mengatakannya, maka sesungguhnya engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tidaklah yang kukatakan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan aku untuk mengatakannya, yaitu beribadahlah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, wahai umatku, dan adalah aku ke atas mereka sebagai saksi selama aku berada di tengah-tengah mereka. Adapun ketika engkau telah mewafatkanku, yaitu dengan mengangkatku ke langit, aku tidak lagi bersama dengan mereka, maka adalah engkau ya Allah yang mengawasi ke atas mereka, dan engkau maha menyaksikan ke atas segala sesuatu. Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Sudah beberapa kali kita sampaikan, maka semakin jelas kandungan ayat-ayat ini, yaitu ayat-ayat tentang kesaksian Nabi Isa alaihissalam setelah ditanya oleh Allah, yaitu akan berlaku nanti di hari akhirat. Diceritakan pada hari ini, di dunia ini, adalah sebagai pelajaran dan peringatan bahwasanya apabila ada orang-orang Kristen pada hari ini di dunia yang menuhankan Nabi Isa atau juga menuhankan ibunya, maka sebenarnya itu bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa akan memberikan kesaksian bahwasanya Nabi Isa tak pernah menyampaikan ajaran yang seperti itu ketika berdakwah kepada kaumnya. Lalu dari mana datangnya ajaran itu? Ajaran itu datang dari yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa, tapi sebenarnya bukan pengikut setia atau pengikut yang sebenarnya dari Nabi Isa alaihissalam. Mengaku-ngaku saja sebagai pengikut Nabi Isa. Mereka itu adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan orang lain. Sampai hari ini masih banyak orang yang tersesat oleh mereka itu. Sehingga banyak sekali pada hari ini yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan ada juga yang menuhankan ibu Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja belum diresmikan. Tanda tangan sudah dikumpulkan untuk menuhankan Maryam, tetapi sampai hari ini masih belum diresmikan penuhanan Maryam. Mengapa mereka menuhankan Maryam? Nanti kita akan coba menyampaikannya insyaallah. Jadi ayat ini adalah ayat menerangkan tentang kesaksian Nabi Isa alaihissalam. Apakah kita sebagai umat Rasulullah juga bersaksi nanti seperti Nabi Isa bersaksi di hadapan Allah? Ya, Nabi Muhammad juga nanti bersaksi di hadapan kita semua tentang apa yang kita buat di dunia ini. Apakah yang kita buat ini betul seperti yang Rasulullah ajarkan atau tidak? Kalau tidak, maka nanti terhinalah kita, sebab kita melakukan perbuatan yang bukan merupakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti terhinanya orang-orang Kristen karena yang mereka lakukan tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa memberikan kesaksian dengan benar, dengan jujur, karena kesaksian pada hari itu adalah kesaksian yang sepenuhnya kebenaran dan ia disampaikan dengan kejujuran.
Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang kesaksian Nabi Isa alaihissalam di hari akhirat kelak di hadapan Allah, dan kesaksian itu adalah untuk didengarkan oleh umat manusia seluruhnya, termasuk khususnya adalah umat Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Pertama yang ingin kita tafsirkan adalah permulaan dari ayat yang ke-116, yaitu wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa putra Maryam. Dan ingatlah, dan kalau kita jumpa kata dan, bermakna ayat ini melanjutkan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang kisah Nabi Isa, yaitu Nabi Isa dengan pengikut setianya. Ini masih lagi juga tentang Nabi Isa alaihissalam. Bermakna ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Wa'idh, dan ingatlah ketika. Nah, kalau disebut kata ketika, bermakna ini menerangkan tentang suatu masa, suatu zaman, suatu waktu. Kapan masanya? Maka ulama tafsir menyebutkan masanya adalah di hari akhirat kelak. Kalau di hari akhirat kelak kemudian diceritakan pada hari ini, bermakna ia adalah untuk diambil pelajaran. Siapa yang menceritakan kejadian yang akan datang di hari akhirat itu? Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah yang menceritakannya, Allah itu Maha mengetahui perkara yang akan datang. Bermakna apabila Allah menceritakannya sekarang dan Allah Maha mengetahui apa yang akan berlaku, berarti ia adalah sebagai menerangkan kemahakuasaan Allah. Mampu kita menerangkan apa yang akan terjadi? Tidak mampu. Siapa yang mampu menerangkan apa yang akan terjadi? Allah. Berarti ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kemahakuasaan Allah yang mampu menceritakan apa yang akan terjadi. Untuk apa diceritakan? Seperti yang kita terangkan tadi, adalah untuk dijadikan sebagai pelajaran. Dan ingatlah ketika Allah berkata, qala Allah berkata, atau Allah berfirman. Kata qala di sini, siapa yang belajar bahasa Arab, ia menjumpai qala ini fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Padahal yang diceritakan ini kejadian pada masa yang akan datang. Mestinya wa id yaqulullah. Tetapi Allah berfirman qala. Maka ulama tafsir pun menerangkan, apabila perkara itu perkara yang akan datang, kemudian Allah menggunakan kata kerja bentuk lampau, tujuannya adalah untuk memberikan penekanan bahwasanya perkara ini pasti akan terjadi. Nah, itu maknanya. Ada lagi satu tafsiran. Nah, tafsiran ini bagus sekali. Tafsiran ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir beliau. Waktu bagi kita memang ada 3. Waktu dahulu, masa lampau. Waktu sekarang sedang berlangsung, dan waktu yang akan datang. Bagi kita, waktu itu terbagi 3. Itu bagi kita. Tapi bagi Allah, tak ada pembahagian waktu lampau, sekarang, akan datang. Tak ada. Apa sebab? Sebabnya Allah tidak bergantung kepada waktu. Bagi Allah tak ada masa lampau, masa sekarang, masa yang akan datang. Tidak ada. Apa sebab? Yang menciptakan waktu itu sendiri adalah Allah. Maka Allah tidak diikat, tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga bagi Allah tak ada lampau, tak ada sekarang, tak ada yang akan datang. Jadi kalau bagi Allah tak ada lampau, tak ada sekarang, tak akan datang, maka terserah Allah mau menggunakan kata kerja bentuk lampau atau bentuk sekarang atau bentuk yang akan datang. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Mau past tense kah, present tense kah, future tense kah? Terserah bagi Allah. Apa sebab?
Sebab Allah tak bergantung kepada lampau, sekarang dan akan datang. Lalu pembahagian waktu yang 3 itu hanya bagi manusia. Bagi manusia yang telah berlalu namanya lampau, yang sekarang, yang sedang dijalani ini, kemudian yang akan datang belum lagi. Itu bagi manusia. Bagi manusia yang ia ketahui adalah yang sekarang dan yang telah lalu. Adapun yang akan datang sama sekali tak tahu. Ada tahu apa yang akan berlaku besok? Tak tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang sudah berlalu, yang sekarang sedang berlaku, dan yang akan datang. Ya, sebab Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tafsiran ini bagus juga, sehingga nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang memilih-milih kata lampau, kata sekarang, kata akan datang. Tapi Allah tak perlu memilih-milih kata. Apa sebab? Kalau kaitannya dengan waktu, Allah tidak bergantung kepada waktu. Ini menurut Syekh Muhammad Al-Mutawalli Sya'rawi, pakar dalam bidang bahasa. Wa idh qala Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Di sini sekali lagi Allah mengulangi Isa putra Maryam. Kalau disebut putra Maryam, bermakna Nabi Isa itu anak kepada Maryam. Maryam itu manusia. Kalau anak kepada manusia, manusia. Maka tidaklah benar kalau Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Maka dari mana datangnya ajaran Nabi Isa anak Tuhan ini? Nah, ini dari orang-orang pembuat kebohongan. Dari sana datangnya. Wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, adakah engkau yang mengatakan kepada manusia? Ini pertanyaan Allah tujukan kepada Nabi Isa putra Maryam. Ittakhiduni wa ummiya, jadikanlah aku dan ibuku. Apakah kamu mengatakan perkataan ini? Ilahaini, sebagai dua Tuhan, min dunillah, selain dari Allah. Kamu yang mengatakan perkataan seperti ini kepada manusia? Allah bertanya kepada Nabi Isa. Apakah Allah bertanya kepada Nabi Isa? Allah tak tahu? Tahu. Lalu apabila Allah bertanya, apakah Allah inginkan jawaban? Sebenarnya Allah tidak inginkan jawaban, sebab yang ditanyakan itu Allah dah tahu. Kalau kita bertanya, boleh jadi yang kita tanyakan itu kita tak tahu. Tapi apabila Allah bertanya, yang Allah tanyakan itu Allah tahu. Tapi mengapa Allah bertanya juga? Tujuannya adalah supaya Nabi Isa menjawab. Jawaban Nabi Isa itu adalah kesaksian. Kesaksian itu adalah sebagai bukti yang kuat bahwasanya oh rupanya yang mengaku pengikut Nabi Isa itu rupanya yang melakukan kesesatan, membuat kebohongan. A anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Adakah kamu yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah? Ada di antara ulama tafsir menyatakan, ketika Allah bertanya seperti ini kepada Nabi Isa bukan main takutnya. Karena bertanya, meskipun Nabi Isa tidak melakukan kesalahan, tetapi ketika pertanyaan seperti ini ditujukan kepada Nabi Isa menjadi gemetar, ketakutan. Karena yang bertanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tentang siapa? Tentang umat yang ditinggalkan. Karena setiap rasul bertanggung jawab. Ia adalah sebagai yang bertanggung jawab ke atas umatnya. Tapi Nabi Isa dipersalahkan? Tidak, sebab Nabi Isa tidaklah menyampaikan kesesatan kepada kaumnya. Kaumnya itu sendiri yang menciptakan kesesatan, yang mengada-adakan kesesatan. Maka Nabi Isa pun menjawab. Qala, Nabi Isa menjawab. Jawaban Nabi Isa ini pertama, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Nabi Isa tak langsung jawab. Adakah engkau yang mengatakannya kepada manusia?
ambillah aku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah. Nabi Isa tak langsung jawab, tidak ya Allah. Enggak. Nabi Isa memulainya dengan menyucikan Allah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ini adab, ini akhlak di hadapan Allah, yaitu mengagungkan Allah. Jawaban belum lagi diberikan, tetapi mengagungkan Allah terlebih dahulu. Maha suci engkau ya Allah. Mengagungkan Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah layak bagiku untuk mengatakan apa-apa yang aku tidak berhak untuk mengatakannya. Ini pun adalah juga adab. Adab yang kedua. Tadi menyucikan Allah, sekarang pula menyampaikan, aku tak layak mengatakan perkataan yang seperti itu. Nabi Isa tidak menjawab, aku tak mengatakannya ya Allah. Tidak. Tapi Nabi Isa mengatakan, aku ini tidak layak untuk mengatakan apa yang aku tak berhak untuk mengatakannya ya Allah. Berarti Nabi Isa melalui perkataannya ini merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itu bukanlah yang masuk ke dalam hakku ya Allah. Itu adalah hakmu ya Allah, yang berkaitan tentang ketuhanan. Itu bukan hakku. Maka apabila kaitannya tentang ketuhanan, itu bukanlah aku yang mengatakannya. Itu yang membuat-buatnya, yang mengada-ngadakannya adalah mereka. Sebab Nabi Isa menyadari bahwasanya yang berhak dalam perkara yang berkaitan dengan ketuhanan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah mengatakan, wahai Musa, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, Allah sendiri yang menyampaikan tentang ketuhanannya kepada Nabi Musa. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali aku, wahai Musa. Fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi siapa yang berhak untuk menyampaikan ketuhanan? Allah. Karena Allah sebagai Tuhan, maka Allah yang berhak untuk mengatakan perkara yang berkaitan tentang ketuhanan. Maka Nabi Isa merendahkan dirinya, saya ini manusia biasa, mana boleh saya berhak. Tak mungkin saya ini mengatakan perkataan yang berkaitan dengan ketuhanan. Berarti Nabi Isa ini tahu betul dirinya siapa. Orang yang tahu betul dirinya siapa beradab. Siapa orang yang tak beradab? Yang tak tahu diri. Tak tahu diri, ini tidak beradab. Nabi Isa tahu betul dirinya siapa. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika aku, Nabi Isa menggunakan kata jika. Jika aku telah mengatakannya, maka sesungguhnya engkau mengetahuinya ya Allah. Artinya Nabi Isa tidak mengatakan aku tak ada mengatakannya ya Allah. Tidak. Tapi Nabi Isa mengembalikan ilmu itu kepada Allah, mengembalikan pengetahuan kepada Allah. Engkau maha tahu ya Allah. Kalau aku jawab tidak, maka sepertinya aku membela diri. Sekarang ini aku di hadapanmu bukan sebagai membela diri ya Allah. Ini meminta persaksian. Aku sekarang di hadapanmu ya Allah adalah berserah diri kepadamu, bukan membela diri. Bisa difahami ya? Maka tinggi sekali adab Nabi Isa alaihi salam. Kedudukan Nabi Isa di hari akhirat ketika diminta kesaksian adalah sebagai yang berserah diri kepada Allah. Maka ketika Allah bertanya, dia terangkan betul, dia nampakkan betul melalui perkataan-perkataannya bahwa Nabi Isa adalah sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah, tidak membela diri. Apa sebab? Tak perlu Nabi Isa membela diri. Apa sebab? Sebab Allah maha mengetahui tentang siapa Rasulnya itu. Maka Nabi Isa berserah diri kepada Allah. Penyerahan diri Nabi Isa itu adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap umatnya yang tidak sadarkan diri.
yaitu ketika di dunia telah mengada-adakan perkara yang tidak sepatutnya mereka melakukannya, karena perkara itu adalah perkara yang sangat buruk dan keji sekali, yaitu menyekutukan Allah. Berikutnya lagi, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, tak perlu aku memberikan jawaban ya Allah. Engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku, tak ada yang tersembunyi. Kusembunyikan betul dalam hati kecilku, engkau pun tetap maha mengetahuinya. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Sebenarnya, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sebenarnya ini tak ada kaitan dengan jawaban Nabi Isa. Karena Allah bertanya, apakah engkau yang mengatakan ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain dari Allah? Apakah engkau mengatakannya kepada manusia? Perkataan seperti itu, kan itu yang ditanyakan oleh Allah. Maka sebenarnya tak perlu Nabi Isa menjawab, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Tapi mengapa Nabi Isa mengatakannya? Sebagai bentuk mengagungkan Allah. Ada peluang mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Kapan peluang? Nah, ketika mengatakan aku, kalaupun mengatakan sesuatu, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Ini peluang ini. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku. Peluang adalah aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Jadi orang yang pintar, orang yang pandai dalam mengagungkan Allah, ada saja peluang untuk mengagungkan Allah, maka dia pun mengagungkan Allah. Karena memang orang-orang beriman itu senantiasa ingat kepada Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Di sini Nabi Isa sangat-sangat mengagungkan Allah. Dari mana kita tahu? Innaka, sesungguhnya engkau. Kata inna di sini penekanan. Satu. Yang kedua, innaka anta. Kata anta ini sudah ada ka. Innaka, ka itu sudah engkau. Anta itu engkau sekali lagi. Mengapa diulang untuk kali kedua? Bentuk pengagungan kepada Allah. Sesungguhnya engkau Allamul ghuyub. Allam, kalau digunakan kata alam, ini bermakna sangat mengetahui. Kalau alim, mengetahui. Kalau alam, sangat mengetahui. Sama dengan umpamanya seseorang itu pemikir. Kalau disebut pemikir, mufakkir. Tetapi kalau sangat-sangat hebat dalam memikir, fakkar. Sudah masuk ke bahasa kita, pakar. Siapa pakar? Dokter pakar. Oh, ini pakar dia. Pakar ini sangat-sangat banyak dalam berpikir. Fakkar. Ini sama dengan alam. Sama juga dengan fa'al, fa'alul lima yurid. Kalau digunakan sirah seperti ini, wazan seperti ini, untuk menerangkan tentang bersangatan. Jadi ketika Nabi Isa mengatakan alam, engkau ya Allah alam, bermakna engkau ya Allah sangat-sangat mengetahui. Kemudian al-ghuyub, Nabi Isa tidak menggunakan kata al-ghaib. Sebenarnya boleh saja Nabi Isa mengatakan innaka anta alimul ghaibi, boleh al-ghaib, tapi digunakan kata al-ghuyub, bentuk jamak. Maknanya semua perkara yang gaib tanpa terkecuali. Sebanyak apapun perkara yang gaib, engkau maha mengetahuinya ya Allah. Perkataan yang seperti ini adalah perkataan yang sangat-sangat mengagungkan Allah. Nabi Isa beradab di hadapan Allah. Sepatutnya kita juga beradab di hadapan Allah seperti Nabi Isa, karena ini adalah pelajaran bagi kita. Ayat 116 ini, jawaban Nabi Isa isinya adalah menidakkan. Tidak ada aku mengatakan perkataan yang seperti itu ya Allah. Menidakkan.
Setelah Nabi Isa menidakkan, tidak ada aku mengatakan. Kalau aku mengatakan, engkau mengetahuinya ya Allah. Lalu Nabi Isa mengatakan, yang aku katakan adalah, nah setelah menidakkan, tidak ada ya Allah, aku mengatakan perkataannya seperti itu. Yang aku katakan adalah, nah yang dikatakan ini ayat berikutnya. Ma qultu lahum, tidaklah yang kukatakan kepada mereka illa ma amartani bih, kecuali apa yang telah engkau perintahkan aku untuk menyampaikannya. Karena aku sebagai seorang rasul, kalau aku sebagai seorang rasul, maka yang kuperintahkan adalah seperti yang engkau perintahkan. Karena rasul menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Lalu Nabi Isa sendiri pun menyampaikan, yaitu yang engkau perintahkan aku untuk menyampaikannya, yaitu ani'budullaha rabbi wa rabbakum, beribadahlah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini yang aku katakan, seperti yang engkau perintahkan ya Allah, tidak lebih tidak kurang. Jadi kalau mereka mengatakan bahwasanya aku adalah juga Tuhan, itu bukan aku yang mengatakannya, itu adalah dari diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Ini kebenaran dari Al-Quran. Bagaimana orang Kristen bisa membantah kebenaran ini? Tak ada kemampuan untuk membantahnya. Tapi kalau tetap juga bertahan dalam kesesatan itu hanya keangkuhan dan kesombongan saja. Itu hanya kedengkian saja. Kalau membantah silahkan, tapi bantahan itu mestilah disertai dengan ilmu, supaya bantahan itu memiliki alasan yang kuat yang bisa diterima. Sampai hari ini tak ada alasan. Maka banyak pendeta-pendeta Kristen itu yang memeluk Islam. Ketika diterangkan kepada mereka tentang Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Ini perkataan Nabi Isa sendiri. Dan ini Allah yang menyampaikannya, nanti akan berlaku seperti ini. Maka supaya tidak hina nanti, wahai orang-orang Kristen, memeluk Islamlah pada hari ini. Nah, kira-kira begitulah pesan yang mau disampaikan. Tapi yang hadir ini semua beragama Islam. Wa kuntu alaihim, dan adalah aku alaihim atas mereka syahidam madumtu fihim, akan menjadi saksi. Aku menjadi saksi selama aku berada di tengah mereka. Yaitu selama aku berada di tengah mereka. Berapa lama Nabi Isa berada di tengah mereka? Nah, semenjak Nabi Isa diangkat menjadi Rasul sampai Nabi Isa diangkat ke langit. Nah, selama itu Nabi Isa bersedia untuk menjadi saksi bahwasanya yang ia sampaikan adalah seperti yang Allah perintahkan. Sementara yang dibuat oleh kaum, apabila tidak seperti yang disampaikan, maka Nabi Isa mengatakan, itu bukan dari ajaranku. Karena kesaksian itu menerangkan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Tapi Nabi Isa kan tidak selama-lamanya bersama dengan orang Kristen sampai ke akhir masa. Tidak. Karena Nabi Isa diangkat ke langit. Apabila Nabi Isa diangkat ke langit, maka tinggallah orang-orang yang kononnya pengikut Nabi Isa terus menjalani kehidupan, berganti generasi demi generasi. Kemudian Nabi Isa kan tak tahu lagi apa yang berlaku di bumi. Maka Nabi Isa pun mengatakan, falamma tawaffaitani, dan ketika engkau mewafatkan aku. Nah, kata mewafatkan di sini sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu makna wafat di sini menyempurnakan. Allah telah sempurnakan kehidupan Nabi Isa yang pertama, tapi tidak dengan mematikan Nabi Isa, yaitu dengan menyempurnakan kehidupan Nabi Isa. Menyempurnakan itu namanya mewafatkan. Mewafatkan Nabi Isa dengan mengangkatnya ke langit. Nanti di akhir zaman akan diturunkan kembali ke bumi dan menyempurnakan lagi kehidupan yang kedua. Setelah itu barulah Nabi Isa dimatikan, dicabut nyawanya. Karena kata wafat itu dari kata wafa, yuwafi, maknanya menyempurnakan. Sudah sempurna kehidupan Nabi Isa yang pertama? Sudah. Nabi Isa ada dua kehidupan di permukaan bumi ini. Pertama dahulu, dan nanti di akhir zaman. Maka kata wafat ini pun kita gunakan juga untuk kita pada hari ini.
Tapi kita fahami makna wafat ini sempurnanya umur kita. Oh, dia telah wafat semalam. Oh, bermakna telah sempurna umurnya semalam. Allah telah sempurnakan umurnya itu, maka dia pun wafat. Nah, penyempurnaan umurnya itu karena tidak ada lagi kehidupannya yang kedua seperti Nabi Isa, maka ia adalah dengan kematian, yaitu dengan dicabutnya nyawa. Maka kata wafat untuk kita adalah sempurna umur kita dan dicabut nyawa kita. Itu kata wafat yang kita pakai untuk diri kita. Tapi kata wafat yang dipakaikan kepada Nabi Isa, disempurnakan kehidupan Nabi Isa yang pertama, tetapi dengan tidak mencabut nyawa Nabi Isa. Maka Allah menggunakan kata wafat. Dalam ayat sebelum ini sudah kita serangkan, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan aku mewafatkanmu wahai Isa dan mengangkatmu ke sisiku. Berarti makna mewafatkan di situ adalah menyempurnakan kehidupan pertama Nabi Isa. Sempurna, sempurna. Sempurna itu maknanya wafat. Sempurna ajalnya, sempurna sampai ke penghujungnya wafat. Hanya saja seperti yang kita terangkan tadi adalah penggunaan kata wafat untuk Nabi Isa, ulang sekali lagi, adalah dengan diangkat ke langit. Karena dalam kepercayaan orang Kristen, wafatnya Nabi Isa itu adalah dengan disalib di tiang gantungan. Tidak, Nabi Isa tidak disalib di tiang gantungan. Falamma tawaffaitani, dan ketika engkau mewafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, adalah engkau ya Allah sebagai yang mengawasi mereka. Aku tak tahu lagi ya Allah, engkau yang mengetahuinya. Maka aku pulangkanlah pengetahuan tentang mereka. Sepeninggal aku diangkat ke langit, maka aku serahkan pengetahuannya kepadamu. Aku tak bisa lagi menjawabnya ya Allah, sebab aku tidak bersama dengan mereka. Tapi selagi aku bersama dengan mereka, aku akan berikan kesaksian. Tetapi sepeninggal aku, ketika aku telah diangkat ke langit, engkau maha mengawasi terhadap mereka. Wah, ini beradab dan bersopan santun, yaitu menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Kemudian Nabi Isa menambahkan lagi, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau ya Allah atas setiap segala sesuatu maha menyaksikan. Meskipun Nabi Isa mengatakan tadi, aku menjadi saksi selama aku bersama dengan mereka. Nabi Isa mengatakan, aku menjadi saksi. Tetapi Nabi Isa beradab di hadapan Allah. Meskipun aku bersaksi, engkau ya Allah adalah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Kesaksianku apabila dibandingkan dengan kesaksianmu, tak ada apa-apanya ya Allah. Kalau aku pun tak bersaksi, tapi engkau maha bersaksi, maha menyaksikan segala sesuatu, maka selesai sudah dengan kesaksianmu ya Allah. Tapi mengapa Nabi Isa mengatakan juga, aku menjadi saksi selama aku bersama dengan mereka, untuk menerangkan bahwasanya kaum itu jangan coba-coba mengatasnamakan Nabi Isa tentang penuhanan Nabi Isa, karena nanti akan terdiam sendiri ketika Nabi Isa memberikan kesaksian. Oh, hebat ayat ini. Kalau terdengarlah oleh orang-orang Kristen, terdiam, tak bisa bercakap apa-apa, tak ada bantahan. Dan ini berlaku ke atas para pendeta mereka. Dan ini bukan untuk menghina mereka, bukan. Ini untuk mengetuk hati mereka, untuk membuka fikiran mereka, bahwasanya kebenaran adalah yang lebih patut untuk diikuti, bukan keangkuhan dan kesombongan hawa nafsu sendiri. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ini masih perkataan Nabi Isa di hadapan Allah. Jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka hamba-hambamu ya Allah. Perkataan Nabi Isa ini juga menyerahkan urusan umatnya itu kepada Allah. Nabi Isa tahu ada di antara umatnya itu
Yang menuhankan dirinya Nabi Isa tahu. Kemudian bermakna mereka itu melakukan kekufuran, melakukan kemusyrikan. Kalau mereka melakukan kemusyrikan, mengapa Nabi Isa berkata seperti ini? Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Mungkin ada yang salah memahami, yaitu umpamanya memahami berarti Nabi Isa ini minta supaya umatnya itu tak diazab ya. Sementara umatnya itu telah melakukan dosa syirik. Dosa syirik itu dosa yang besar. Apakah boleh kita berdoa kepada Allah untuk diampuni orang yang melakukan dosa syirik? Tak boleh. Tapi mengapa Nabi Isa mengatakannya di sini seperti itu? Maka jangan fahami seperti yang kita sampaikan tadi. Lalu bagaimana cara memahaminya? Cara memahaminya, Nabi Isa menyampaikannya di sini, tujuannya adalah menyerahkan urusan umatnya itu sepenuhnya kepada Allah. Menyerahkan urusan umatku itu ya Allah, aku tak berhak untuk mengazab mereka, aku tak berhak untuk menyelamatkan mereka pun juga aku tak berhak. Yang berhak adalah engkau, maka kuserahkanlah urusan umatku itu kepada engkau ya Allah. Jika engkau mengazab mereka, mereka hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ada di sini isinya tentang Nabi Isa meminta ampun kepada Allah untuk umatnya yang melakukan dosa syirik itu? Tidak. Apa sebab? Sebab kandungan maknanya di sini adalah Nabi Isa menyerahkan urusan umatnya itu kepada Allah sepenuhnya. Dan itu satu lagi adalah bentuk tanda beradab dan bersopan santunnya Nabi Isa di hadapan Allah. Tak mau ikut campur urusan Allah. Tak mau intervensi yang menjadi hak Allah. Ini bahasa Inggrisnya, intervensi. Tak mau. Kalau memang ia hak Allah, maka diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Jika engkau mengazab mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jika engkau mengampuni mereka, Nabi Isa tidak mengatakan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Isa tidak menggunakan kata pengampun dan penyayang. Apa sebab? Sebab maha pengampun maha penyayang itu untuk orang-orang yang beriman, yang mungkin tersilap melakukan kesalahan. Tapi kalau orang-orang yang bersengaja memilih kesesatan, maka dipulangkanlah kepada Allah yang maha perkasa, yang tidak akan dapat dikalahkan oleh sesiapa, dan dikembalikanlah kepada Allah yang maha bijaksana. Dengan kebijaksanaan Allah yang betul-betul bersengaja memilih kesesatan, maka untuknya adalah siksaan. Itu adalah kebijaksanaan Allah. Maka Nabi Isa ini sangat berakhlak mulia sekali. Dan ini dapat kita lihat dari perkataan-perkataan Nabi Isa. Tinggal lagi satu yang belum disampaikan tadi, yaitu ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan? Mengapa di sini dikatakan ambillah aku dan ibuku sebagai Tuhan? Sampai hari ini orang-orang Kristen hanya menuhankan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, tapi belum lagi menuhankan ibunya. Belum lagi. Tapi mengapa dalam ayat ini digunakan apakah engkau bertanya, apakah engkau menyampaikan kepada manusia, ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan? Jawaban pertama dari kalangan ulama tafsir, yaitu meskipun sampai hari ini belum ada lagi orang-orang Kristen yang menuhankan Maryam, tetapi bukan bermakna tidak ada dari orang Kristen itu yang tidak menuhankan Maryam. Tadi sudah kita sebut, sekarang sedang dikumpulkan tanda tangan untuk menuhankan Maryam, tetapi belum lagi dipersetujui oleh gereja. Sebab apabila dipersetujui,
maka agama Kristen ini akan banyak lagi pecahnya. Mengapa mereka sekarang ini berusaha untuk menuhankan Maryam? Sebabnya adalah karena Nabi Isa itu dilahirkan oleh Maryam. Apabila Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan, anak Tuhan, ditetapkan sebagai anak Tuhan, yang melahirkannya adalah Maryam. Maryam itu manusia. Bagaimana manusia bisa melahirkan Tuhan? Tak masuk logikanya. Maka supaya masuk logikanya, mestilah yang menuhankan, mestilah yang melahirkan Tuhan itu adalah Tuhan. Itulah sebabnya mereka sekarang mau menuhankan Maryam. Maka kelompok ini disebut sebagai Maryamaisme, atau dalam bahasa Arabnya Al-Maryamiyah, yaitu kelompok Maryam. Jadi andaikan sampai hari ini belum lagi resmi, tetapi sudah ada peluang untuk menuhankan Maryam, dan itu pun sudah kesesatan. Dan Allah meminta kepada Nabi Isa kesaksiannya, apakah pernah menyampaikan yang seperti itu kepada kaumnya? Nabi Isa mengatakan tidak pernah, karena Allah Maha mengetahui apa yang Nabi Isa sampaikan. Yang Nabi Isa sampaikan adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini ayat-ayat yang sungguh merupakan kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan permasalahan di tengah manusia. Orang Kristen ini berapa jumlahnya sekarang di muka bumi ini? Jumlahnya lebih kurang 3 miliar banyak. Lebih banyak dari jumlah umat Islam. Tetapi dari sisi bilangan saja banyak. Tapi dari sisi yang betul-betul beribadah ke rumah ibadat, wah itu sangat sedikit sekali. Apalagi yang mengamalkan agama. Apa sebab? Sebab orang-orang Kristen pada hari ini sudah meninggalkan Tuhan dan agama. Mereka sekarang ini bukan menuhankan Tuhan, tetapi mereka ini menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka sekarang ini adalah menuhankan harta benda. Dengan munculnya zaman Renaissance, zaman kebangkitan, maka yang mereka tuhankan adalah harta benda. Maka cara hidup mereka adalah sekularisme, kebendaan. Tuhan, bagi mereka Tuhan itu sudah mati. Yang mengurus hidup mereka adalah diri mereka sendiri. Maka ada semboyan di Eropa sana, berikan hak raja kepada raja dan berikan hak Tuhan kepada Tuhan. Artinya urusan Tuhan di rumah ibadat saja. Sementara untuk mengatur kehidupan ini berikan kepada raja untuk mengaturnya. Kalau sekarang ini raja pun sudah dilemahkan kedudukannya. Siapa sekarang yang berkuasa? Presiden, Perdana Menteri, kemudian wakil-wakil rakyat di parlemen. Sehingga mereka yang berhak untuk membuat undang-undang dan peraturan. Tuhan tak berhak lagi. Suara Tuhan adalah suara rakyat. Dari mana datangnya ini? Ini sekuler penuh ini. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Mana pula suara rakyat suara Tuhan? Suara Allah Ta'ala, perkataan Allah, firman Allah, undang-undang Allah, peraturan Allah, hukum Allah, syariat Allah, ini dia yang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah, bukan yang dikeluarkan oleh mulut-mulut manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bukan suara Tuhan, itu suara manusia. Kalau bertentangan, itu suara syaitan dan bukan suara manusia. Kalau ada undang-undang dibuat menghalalkan riba, menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, itu bukan suara Tuhan, itu suara syaitan itu. Tapi pada hari ini karena manusia sudah meninggalkan Tuhan, maka mereka cari Tuhan yang lain. Dan mereka anggap Tuhan yang lain itu Tuhan yang sebenarnya. Padahal sebenarnya bukan Tuhan. Ini disebutkan dalam Al-Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu
Hawa. Ada tak kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Oh, ada. Oh, jadi ada juga penuhanan Tuhan selain Allah Ta'ala. Orang yang seperti ini adalah orang yang tenggelam dalam kesesatan. Bagaimana cara membetulkan cara berfikir mereka? Membetulkan kepercayaan dan ajaran mereka? Tak ada jalan lain kecuali yang betul yang akan membetulkannya. Yang betul, yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Beruntunglah orang yang selalu membaca Al-Quran, memahami kandungan Al-Quran, sehingga mengetahui kebenaran. Dengan pengetahuan tentang kebenaran yang tepat, benar, cukup, akan dapat mengetahui yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Nampak yang salah, kemudian dibetulkan sehingga mampu untuk memperbaiki. Kalau tidak, tak tahu yang benar, maka tak akan mungkin pernah memperbaiki. Mungkin akan membuat kesalahan-kesalahan yang baru lagi, sehingga tenggelam dalam kesesatan. Bukan hanya tenggelam, hanyut dalam kesesatan. Kemudian tak pula merasa sesat. Orang yang benar pula yang disesatkan. Dia yang sesat itu. Dan ini berlaku pada hari ini disebabkan karena Al-Quran terpinggirkan. Maka kita sedih sebenarnya apabila Al-Quran tak dibaca lagi. Dulu dibaca di tengah masyarakat antara maghrib dengan isya paling tidak. Anak-anak tak boleh lagi keluar rumah. Kalau sudah maghrib semua pulang baca Quran. Begitu tunjuk ajar dari orang tua-tua kita dahulu. Tapi sekarang ini kita lihat sudah berubah. Masjid-masjid kosong, rumah-rumah tidak lagi membaca Al-Quran. Bahkan sebagai penggantinya adalah tempat-tempat bernyanyi keluarga, supaya lembut, karaoke keluarga. Jarak-jarak 10 meter karaoke dan diberikan izin. Dalam waktu yang sama mari kita mengaji bersama, tapi dalam waktu yang sama bernyanyilah kalian di tempat penyanyi itu. Apa maknanya? Tak ada maknanya. Sama dengan dibuatnya perkataan di kotak rokok itu. Rokok adalah racun yang bisa membunuh, yang mengakibatkan penyakit jantung dan kanker. Dibuat peringatan itu, tapi rokok itu dijual juga. Apa maknanya? Tak ada maknanya. Begitu juga lah pada hari ini. Maka apabila kita mau mendapatkan kebaikan dan keselamatan, kita tak mau nanti terhina. Di hari Allah mengumpulkan para rasul, termasuk Nabi Muhammad akan dikumpulkan dan Rasulullah akan ditanya tentang kita. Kita tak mau terhina nanti di saat Rasulullah memberikan kesaksian. Tak ada aku mengajarkan itu kepada mereka. Mereka sendiri yang buat-buat itu. Kononnya mereka itu sebagai pembuat undang-undang, anggota dewan. Kononnya. Tapi yang berhak bukan mereka yang menetapkan undang-undang. Engkau ya Allah. Tapi mereka buat. Maka mereka sendiri yang bertanggung jawab ke atas diri mereka sendiri. Terhina sudah. Kita tak mau seperti itu. Karena ketika Allah menerangkan tentang kisah Nabi Isa, akan seperti itu juga diberlakukan ke atas Nabi Muhammad SAW. Karena Allah mengumpulkan semua para rasul untuk meminta kesaksian dari mereka, sehingga tidak ada alasan bagi umat untuk membantah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menetapkan keputusannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.